kampus daerah Serang dengan nomor induk mahasiswa 2009052. Nah, di sini saya dengan dua rekan saya akan membuat sebuah video pembelajaran sebagai tugas dari mata kuliah pembelajaran bilangan dan pengolahan data. Sebelum lanjut, apa sih media pembelajaran yang akan kita jelaskan? Maka dari itu kita harus mengetahui dulu apa materi yang akan kita bahas. Nah, di ilmu matematika banyak sekali jenis bilangan. Salah satunya yaitu bilangan cacah. Pada video kali ini kami bertiga akan membahas mengenai bilangan cacah. Apa sih yang disebut dengan bilangan cacah itu? Nah, jadi bilangan cacah itu adalah bilangan yang terdiri dari himpunan bilangan bulat yang tidak negatif seperti 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, ataupun himpunan dari bilangan asli yang ditambah 0. Bilangannya selalu bernilai positif dan biasanya dinotasikan dengan huruf C besar. Oke, lanjut kita ke video media pembelajaran yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathul Rijal dengan nomor induk 2006894. Nah, sebelum kita mengetahui contoh dari penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian, maka kita terlebih dahulu harus mengetahui pengertiannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari keempat tersebut. Yang pertama yaitu penjumlahan. Penjumlahan itu merupakan menggabungkan jumlah dua atau lebih sehingga menjadi angka yang baru. Yang kedua yaitu pengurangan. Pengurangan itu mengambil sejumlah angka dari angka tertentu. Nah, yang ketiga yaitu perkalian. Perkalian ini merupakan penjumlahan berulang. Nah, yang keempat pembagian. Pembagian merupakan pengurangan sejumlah bilangan secara berulang. Nah, contoh untuk simbolnya itu sepertinya. Nah, ini untuk penambahan. Simbol untuk penambahan, ini perkalian, ini pengurangan, dan ini pembagian. Untuk lebih jelasnya, mari kita tonton video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Astuti dengan nomor induk mahasiswa 2008880. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Serang. Di sini saya akan mempraktekkan dan menjelaskan kegunaan alat peraga hitung yang telah saya buat sebelumnya dan saya namai dengan Magic Box. Alat peraga hitung ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran bilangan dan pengolahan data di SD. Nah, di sini sudah ada alat peraga hitungnya yang saya namai dengan Magic Box. Sebelumnya, dari kalian pasti bertanya-tanya, apa sih Magic Box itu? Atau alat peraga hitung itu? Alat peraga hitung adalah alat peraga yang digunakan dalam pembelajaran matematika agar siswa mengerti dan memahami konsep dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Perlunya alat peraga matematika merupakan upaya mengoptimalkan proses belajar guna menarik minat para siswa untuk belajar dan menambah wawasannya. Adapun 5 manfaat dari penggunaan alat peraga ini. Yang pertama, alat peraga hitung ini dapat meningkatkan sensor motorik pada anak. Manfaat yang kedua, alat peraga ini dapat meningkatkan daya ingat pada anak, di mana pada umumnya anak-anak akan lebih cepat dan lebih memahami materi dengan proses belajar praktek, yakni seperti praktek perhitungan, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Alat peraga hitung ini juga dapat meningkatkan daya tangkap pada anak. Dan manfaat yang keempat, alat peraga hitung ini dapat memotivasi anak untuk lebih giat belajar.
Dan selanjutnya wawasan anak pun akan terus bertambah seiring masa belajar. Lalu bagaimana sih penggunaan alat peraga hitung ini? Untuk lebih jelasnya, yuk langsung saja kita simak penjelasannya. Contoh yang pertama yakni penjumlahan. Misalkan 5 tambah 4. Kita ambil 5 kelereng dan kita masukkan ke kotak yang pertama sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita ambil lagi 4 kelereng. Lalu kita masukkan ke kotak yang kedua sebanyak 4 kelereng. 1, 2, 3, 4. Setelah itu kita ambil kotak yang berada di bawah. Lalu kita masukkan kelereng-kelereng ini ke dalam kotak yang bersimbolkan sama dengan berada di sini. Sambil kita hitung, masukkan kelerengnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yakni 5 tambah 4 sama dengan 9. Contoh yang kedua, yakni pengurangan. Misalkan 7 diambil 3. Kita ambil 7 kelereng terlebih dahulu. Karena dikurangi 3, maka kita masukkan 3 kelereng terlebih dahulu ke dalam kotak yang pertama. 1, 2, 3. Setelah itu kita tutup sekat ini. Tutup. Lalu kita masukkan kembali kelereng yang tersisa tadi. Setelah itu kita keluarkan kelereng dari kotak ini. Kita masukkan ke dalam kotak yang tidak ada simbolnya. Masukkan ke sini. Nah, setelah itu kita buka sekatnya. Dan kita buka kotak yang di bawah. Dan kita masukkan ke dalam kotak yang bersimbolkan sama dengan sambil dihitung. 1, 2, 3, 4. Jadi 7 diambil 3 sama dengan 4. Contoh yang ketiga yaitu perkalian. Untuk perkalian sendiri kita langsung saja menggunakan kotak-kotak yang bersimbolkan angka. Kotak-kotak yang bersimbolkan angka. Misalkan 3 kali 4, yakni ada 3 kotak yang masing-masing berisikan 4 kelereng. Langsung saja kita masukkan 4 kelereng ke dalam kotak yang pertama. Kotak yang pertama 1, 2, 3, 4. Lalu 4 kelereng lagi ke dalam kotak yang kedua. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya 4 kelereng lagi dimasukkan ke dalam kotak yang ketiga. 1, 2, 3, 4. Setelah itu kita masukkan kelereng-kelereng ini ke dalam kotak yang bersimbolkan sama dengan sambil kita hitung. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yaitu berarti 3 kali 4 sama dengan 12. Selanjutnya, contoh yang keempat adalah pembagian.
Untuk pembagian itu sendiri, kita masih menggunakan kotak-kotak yang bersimbolkan angka ini. Misalkan, 8 dibagi 4. Kita ambil terlebih dahulu 8 kelereng. Lalu kita masukkan ke dalam 4 kotak dengan masing-masing 1 kelereng terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4. Jika masih ada sisanya, kita masukkan kelereng-kelereng ini ke dalam 4 kotak tadi. 1, 2, 3, 4. Nah, setelah itu kita masukkan salah satu dari 4 kotak ini ke dalam kotak yang bersimbolkan sama dengan. Nah, kita ambil salah satu dari 4 kotak ini sambil kita masukkan ke dalam simbol sama dengan, sambil kita hitung 1, 2. Jadi 8 dibagi 4 sama dengan 2.